Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya tentang strategi pengembangan usaha UMKM Burjokoy di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, saya Galubanowati dan rekan saya Sinta Afi Puspita. Latar belakang. UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk di sektor kuliner. Namun, UMKM kuliner masih menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan harga bahan baku, produk yang tidak tahan lama, dan pengelolaan usaha yang masih sederhana. Dan di UMKM Burjokoy ini merupakan contoh UMKM mikro kuliner tradisional yang masih terus berkembang di tengah tantangan tersebut. Jadi ini dia profil UMKM Burjokoy-nya. Jadi ini adalah pelaku UMKM bernama Mbak Septi Utami. Beliau berjualan di bidang usaha kuliner tradisional, yaitu produk utamanya adalah bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam. Beliau mendirikan usaha ini itu sejak 2020, tetapi pada saat 2021 UMKM ini sempat berhenti karena ada COVID, jadi aktif kembali sejak 2023. Untuk produk proses dan konsumen, itu yang pertama produk dan proses produksi, itu yang pertama bahan direndam dan dimasak harian, serta menggunakan santan segar dan gula aren. Produk ini itu selalu disajikan segar, jadi nggak ada sisa produk yang dijual belikan. Untuk konsumen yaitu karyawan, tenaga kesehatan, guru, ibu rumah tangga, anak sekolah, dan pesanan kelompok posyandu kegiatan masyarakat. Tentunya yang paling utama sering memesan adalah dari karyawan. Untuk permasalahan usaha itu utama yang dihadapi UMKM Burjokoy adalah kenaikan harga bahan baku utama yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi. Selain itu, produk yang dihasilkan tidak dapat disimpan dalam begitu lama sehingga berisiko menimbulkan kerugian apabila tidak habis terjual. Di sisi lain, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dan menaikkan harga jual karena harus menyesuaikan dengan daya beli konsumen. Untuk strategi pengembangan usaha pada UMKM Burjokoy ini melakukan promosi melalui media digital seperti WhatsApp Bisnis, Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Jadi nama sosial medianya semuanya adalah _Burjokoy. Selain itu, pemilik usaha secara rutin melakukan evaluasi menu dan topping berdasarkan minat konsumen, sehingga menu yang paling diminati yang dipertahankan. Jadi di UMKM Burjokoy ini pernah mengadakan 7 menu, ada rasa alpukat, ada tambahan alpukat, durian, dan lainnya. Tetapi yang banyak peminatnya hanya ada yang original, terus sama ini kelapa, tambahan kelapa. Jadi beliau melakukan ini selama 3 bulan untuk mengetes mana yang lebih laku. Jadi UMKM Burjokoy juga mengikuti program bantuan UMKM sebagai upaya memperoleh dukungan dalam pengembangan usaha. Lalu ada penerapan POAC, planning, perencanaan, menu dan harga, organizing, pembagian tugas kerja. Lalu adjusting, pelayanan dan pengiriman sesuai SOP. Lalu controlling, menjaga rasa, kualitas dan kebersihan. Lalu ada penerapan GCG dan teknologi, Good Corporate Governance atau GCG. Itu transparansi harga kepada konsumen, tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk, pelayanan yang adil
kepada seluruh konsumen, pengambilan keputusan usaha secara mandiri. Lalu pemanfaatan teknologi, ada penggunaan alat produk sederhana, media sosial sebagai sarana pemasaran, dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Analisis SWOT itu strategi atau kekuatan, itu bahan baku berkualitas, cita rasa konsisten, dan produk selalu segar. Lalu weaknesses atau kelemahan, tempat usaha terbatas, fasilitas penyimpanan terbatas. Opportunities atau peluang, event dan bazar UMKM dan promosi melalui media sosial. Threats atau ancaman, itu kenaikan harga bahan baku. Lalu kesimpulannya adalah UMKM Burjokoy merupakan usaha kuliner tradisional skala mikro yang masih terus berkembang meskipun menghadapi berbagai keterbatasan seperti kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan daya simpan produk. Dalam pengelolaannya, UMKM Burjokoy telah menerapkan fungsi manajemen POAC, prinsip good corporate governance, serta memanfaatkan teknologi secara sederhana sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Lalu sarannya adalah menggunakan sistem pencatatan keuangan digital, mengoptimalkan penerapan sistem pre-order, dan lebih aktif mengikuti event dan bazar UMKM. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.